Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Hai bro, sis. Boleh kasih tanda begini walaupun kita tidak terlalu bisa melihat yang di gedung gereja. Hai bro, sis. Ya. Kalimat itu kelihatannya sok cool aja gitu ya, sok keren aja. Tetapi ibu bapak, tema hari ini ya memang seperti itu. Bagaimana Yesus peduli dan berpihak kepada Bartimeus, dan ini indikasi dia berpihak kepada siapapun, khususnya yang lemah. Saya mau kita mulai dari Injil yang barusan kita baca sama-sama tadi. Yesus keluar dari Yeriko. Bapak Ibu, saudara-saudari, Yeriko itu lambang dari kehebatan, kekuatan. Kita kenal cerita tentang di Perjanjian Lama tentang tembok Yeriko, bukan? Ketika Yesus keluar dari Yeriko, ya jadi keluar dari kehebatan, kemegahan, kekuatan. Diceritakan dalam Injil tadi bahwa ada seorang pengemis. Satu orang buta duduk apa? Minta-minta. Lagu itu nancep banget deh, ya kan? Tiap-tiap hari di mana? Pinggir jalan. Jadi memang dia pengemis. Secara bagian levelnya enggak masuk dalam hitungan. Tapi yang menarik adalah, ini dia. Ini bro, ini sis itu, ya. Dia berteriak dengan imannya. Dia berteriak dengan percaya imannya. Yesus, tolonglah aku, katanya. Bahkan ada identitas yang digabungkan menjadi sebuah kekuatan di sana. Sebagai orang Yahudi, orang Israel. Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Coba lihat, buka lagi Markus ayat yang 48. Ayat 48, banyak orang menegornya. Ibu bapak, di pandemi ini banyak sekali teguran, betul? Banyak sekali pelajaran yang kita alami, benar? Saya mau menempatkan lebih indah kita seperti seorang pengemis Bartimeus. Kita terpinggirkan, ekonomi masih belum baik walaupun sudah merangkak. Singapura tetangga kita dengar angka COVID-nya naik lagi, bukan? Anak-anak banyak kena loh. Malaysia yang dekat juga tetangga kita naik juga. Kalau enggak dibilang menggunakan istilah tsunami COVID. Mereka menggunakan istilah badai COVID. Naik lagi. Yang Malaysia kalau tidak salah kita baca juga kan di berita, melihat di televisi atau mendengarnya. Banyak para usinda, usia indah, oma opa, para lansia. Cek and recheck salah satu terbesar karena belum vaksin. Baik yang anak-anak maupun yang usinda. Izinkan di awal khotbah ini, ibu bapak, bro, sis, gitu ya. Ini cinta, ini kasih dalam bulan keluarga. Sebagai tanggung jawab panggilan etis teologis saya, kami sebagai pendeta, kita semua pelayan-pelayan Tuhan, ibu bapak, kalau memang sudah bisa vaksin, yuk vaksin. Kalau dokter atau secara medis bilang boleh vaksin, ambil vaksin. Dan jangan pernah abai untuk pakai apa? Masker. Cara hidup yang sehat. Jaga jarak, rajin cuci tangan. Istilah yang masih digunakan oleh pemerintah kita, ini sebelum sedikit lagi perhatikan. Sekarang ini istilahnya melandai. Bukan berarti sudah selesai. Bisa mengerti ya Bapak Ibu. Jadi ayo keluar dari tembok Yeriko kita
untuk kita boleh lebih lagi melihat bahwa kita juga berposisi seperti Bartimeus untuk lebih peduli. Banyak orang menegurnya supaya ia diam. Bapak Ibu, saya mau katakan jangan diam. Jangan pernah lupa akan GKI Gading Indah. Bertanyalah, apalagi di bulan keluarga ini, Tuhan, apa yang belum aku persembahkan kepadamu melalui gereja Gading Indahku? Apa yang belum aku bisa libatkan diriku, persembahkan sebagai seorang ayah, ibu, orang tua, sebagai anak, remaja, pemuda, bahkan sampai usinda tadi, usia lanjut, usia indah. Namun, nih perhatikan apa yang dilakukan Bartimeus. Waduh, keren abis ya. Namun, semakin keras ia berseru, Anak Daud, kasihanilah aku. Kyrie eleison. Ayo sama-sama bilang, Kyrie eleison. Lebih kencang lagi, Kyrie eleison. Kyrie eleison artinya Tuhan kasihanilah aku. Belas kasih-Mu Tuhan kami mohonkan daripadamu. Ini yang dibutuhkan sekarang. Menghancurkan, meminimalkan sampai habis kesombongan keangkuhan kita, keluar dari tembok Yeriko dan mampu untuk peduli, berbagi dan sadar bahwa sesungguhnya kita ini orang-orang yang menerima belas kasihan. Coba lihat gambar ini yang saya sediakan ini. Ketika Bartimeus akhirnya boleh dipanggil, panggil dia, kata Yesus. Kemudian Yesus menyembuhkan dia. Tapi sebelumnya ditanya, apa yang harus kulakukan? Kamu mau apa? Kamu kepengennya apa? Gading Indah, ibu bapak, saudara-saudari, di bulan keluarga ini, di Oktober, Tuhan nanya nih sekarang, kamu maunya apa? Bahkan tiap hari, bahkan tiap degup jantung dan hela nafas kita, Tuhan sebetulnya di pandemi sekarang ini sedang nanya. Jadi ada proses pemurnian. Harus ada transformasi. Transformasi itu perubahan. Perubahan ke arah yang baik, bukan yang gak baik tentu. Yang baik jadi lebih baik. Kamu butuhnya apa? Sekarang semua gereja masih seperti Gading Indah, kita lakukan dengan digital. Segala sesuatu dengan bagian online. Nanti ke depan saya dengar sudah mulai lagi ada majelis, sudah ada kesepakatan mau coba untuk juga hybrid. Begitu ya Bapak Ibu ya, coba untuk ada juga yang hadir. Tidak apa-apa, ini bukan soal siapa duluan gereja yang boleh onsite. Oh dia gerejanya belum onsite, masih on. Bukan. Jangan jatuh dalam kesombonganmu. Sekali lagi saya mau katakan, jangan angkuh, tidak perlu banding-banding, tapi masuklah dalam hikmat yang dalam dan kuat dalam Tuhan. Bersujudlah seperti Bartimeus. Karena Tuhan Yesus, ini poin pertama, ingin berkata, He ain't heavy. Saya tidak tambahkan she karena juga refleksinya kita juga pada Tuhan. Kadangkala dia juga she. Nanti poin kedua kita ganti dengan juga ada she, tambahkan she. Pria, wanita, suami, istri, laki-laki, perempuan, orang-orang dalam keseharian kita, mereka setara. Kita ini sama di hadapan Tuhan. Samanya apa? Anda dan saya disayang sama Tuhan. Kalau ada penggambaran, ada keluarga,
Ya, kalau bisa dilihat di gambar ini, suami, istri, lalu ada anak, lalu ada cahaya di depan. Semua sama-sama lihat ke depan. Hari sekarang ini sama-sama kita lebih lagi punya waktu untuk soal family. Bapak Ibu, ini sudah bulan Oktober. Kita masuk triwulan terakhir untuk 2021. Benar? Ya, halo Gading Indah, keluarga-keluarga, sudah sadar belum? Kita sebentar lagi mau Natalan. Christmas is family. Natalan itu keluarga, tapi jangan nunggu nanti. Ya udah nanti aja Pak Lusindo. Pemaknaannya kan waktu lilin nyala, malam kudus sunyi senyap. Lalu kita saling berbagi gitu. Enggak, ini lilin sudah dinyalakan. Bahkan maknanya artinya di bulan keluarga. Ayo sekarang masuk kembali dalam penghayatanmu, pemaknaanmu, spiritualitasmu tentang family. Lebih sayang sama suami, lebih cinta sama istri. Setialah dalam mengasihi anak-anak. Dan anak-anak lebihlah menghormati papa mamamu. Kepada oma, opa juga. Tapi semuanya kita melihat pada satu arah yang sama. Sinar itu. Terang cinta yang selalu berkata, dosamu merah seperti kermisi, aku akan putihkan menjadi seperti salju. Dosamu merah seperti kain kesumba, aku akan ubah seperti warna putih bulu domba. Bapak Ibu, keluarga-keluarga, izinkan dari mimbar yang kudus ini dan ibadah kita yang indah ini, Tuhan Yesus Kristus sayang sama keluarga Anda. Dia sayang. Love your family. Semua keluarga punya kelebihan, semua keluarga ada kekurangan. Tapi dialah, kalau dalam bahasa Ibrani tadi bacaan kita juga, dialah imam kita. Imam yang bukan sekedar I-nya kecil, I-nya besar. Imam besar kita. Ibrani 7 ayat 27. Kita ke konteks leksionari yang berbeda. Ibrani 7:27. Coba buka lagi. Yang tidak seperti imam-imam besar lain, yang setiap hari harus mempersembahkan korban untuk, ini menarik, apa? Dosanya sendiri. Dan sesudah itu barulah untuk dosa umatnya. Sebab hal itu telah dilakukannya. Lihat N-nya besar di sana. Itu artinya siapa sekarang? Tuhan. Sekali aja. Satu kali untuk selama-lamanya. Ketika ia mempersembahkan dirinya, nyanya besar, sendiri sebagai korban. Perhatikan ini Bapak Ibu. Yesus, Tuhan, dia datang dia lahir satu kali, dia mati satu kali, dia bangkit satu kali, dia naik satu kali, tapi dia akan datang berapa kali? 2 kali. Itu kenapa begitu? Kenapa ketika Yesus pergi, aku akan menyediakan tempat bagimu, lalu kita ditinggal gitu aja ditungguin di sana? Enggak, tidak. Dia sayang sekali kepada Anda dan saya. Kristus mau berkorban di kayu salib. Darahnya tertumpah, tubuhnya terpecah di kayu salib. Dan darah tubuh terpecah di kayu salib itulah yang boleh kita teladani. Kalau Kristus mau berkorban untuk Anda dan saya, kalau Kristus mau berkorban untuk merengkuh kita, masuk dalam hatinya, kesayangan-kesayangannya. Seperti kepada Bartimeus tadi. Seperti ditegaskan oleh penulis Ibrani tadi. Bapak Ibu, yuk mari juga kita mau saling berkorban. Saya sudah cukup lama nggak ke Gading Indah, jadi terima kasih sekali ini majelis. Benar-benar cius, senang banget saya waktu terima undangan ya. Lalu saya agak, nah ini juga, jadi ketahuan kan sudah lama nggak kesini.
Karena pandemi saya setuju bahwa jalan di sebelah sana itu ditutup semua ya kan. Dan akhirnya harus muter gitu ya. Muter. Saya parkir, saya ingat pokoknya di pinggir lah gitu. Terus saya parkir di belakang. Itu ya. Terus saya baca ada tulisan. Tempat vaksinasi. Gitu ya, Ibu Bapak juga tahu ya, ada tulisan tuh kecil di belakang tuh. Oh, puji Tuhan saya bilang. Gereja ini, umat Tuhan ini, tidak hanya omdo. Omdo itu apa? Nggak ngomong doang. Ya, Gading Indah. Ini bukan karena saya diundang loh ya, tapi saya tadi bersyukur selain sudah lama nggak kesini, tapi Tuhan tunjukkan, oh iya, bahwa ada sesuatu dan saya yakin banyak hal yang sudah dan akan terus dilakukan oleh GKI Gading Indah. Gading Indah terus indah. Oke? Setuju ya? Dan ini harus menjadi bagian kita. Kenapa? Persoalan kita ini global. Kita nggak bisa bilang lagi itu kan lain ladang, lain belalang, nggak bisa lagi. Semua bangsa sedang bergumul. Sekali lagi pakai masker, itu wujud kita untuk lebih lagi mau berkorban. Bahkan sekarang harus 2 katanya. Ya kan? Terus vaksin. Jangan pernah lupa. Tepat pada waktunya. Ini Oktober, selain akhir tahun triwulan tadi, coba refleksikan, diam sebentar, renungkan Bapak Ibu. Bentar lagi nih, sebentar lagi, bukan berarti maunya pandemi terus menerus ya Ibu Bapak ya, bukan. Kita akan genap durasi pandemi 2 tahun. Kalau enggak ada transformasi, kalau enggak ada perubahan jadi yang lebih baik, dikit-dikit aja, enggak usah banyak-banyak. Tuhan enggak minta banyak-banyak kok. Itu mengapa kalau kita tarik nafas kan dikit-dikit. Benar enggak? Enggak ada yang tarik nafas terus gitu banyak-banyak. Malah kesulitan, tapi dikit. Dan itu menjadi bukit untuk lebih lagi akhirnya kita bisa berkata pada kehidupan. Ini poin kedua yang terakhir. His dan she is. Nah, ini untuk manusia maksudnya ya, Ibu Bapak. My brother, my sister. Kalau Yesus bisa menempatkan Bartimeus seperti saudaranya, dia peduli kepadanya, mengapa kita tidak? Kalau Tuhan sendiri meneladankan hal yang baik dan indah itu kepada banyak orang, dan dia tidak perlu untuk supaya dilihat. Karena itu di pinggir jalan, tapi Yesus gunakan kesempatan itu. Nah ini juga Bapak Ibu, ambil momen dalam hidupmu. Ya, hidup ini kan kesempatan, kita selalu nyanyiin tuh ya, selalu bilang. Ambil momen setiap bagian hidupmu untuk Tuhan pakai engkau lebih hebat lagi. Bahasa di webinar, ibadah di mana-mana sekarang, bagaimana Anda dan saya berdampak katanya. Tapi itu dimulai dari yang kecil. Kalau anak muda sekarang istilahnya yang receh-receh. Benar. Yang receh-receh kemarin, yang seringkali kita anggap itu biasa, nggak masuk hitungan yang lalu-lalu sebelum pandemi, sekarang jadi penting ya Ibu Bapak ya. Bisa ketemu, aduh jadi mahal sekali sekarang. Bisa ibadah di gedung gereja Gading Indah, itu aduh sesuatu. Dulu kalau mau makan, doa makan, betul? Sebelum pandemi doa makan kita cepet banget kan perasaannya? Cepet banget, bener, coba maknai, ini contoh aja. Ini supaya kita maknai bahwa kalau bukan kasih sayang Tuhan menempatkan kita kekasih-kekasihnya dan dia mau berkorban, maka kita sudah habis betul-betul. Lah sekarang coba kalau mau doa makan. Rasanya doa makan kita jauh lebih panjang dari yang kemarin kan? Benar. Doain makan, Tuhan tolong berkati makanan minuman ini, jauhkan kami. Langsung bilang dari virus COVID, disebutin lagi COVID-19, COVID-19 dan variannya Alpha, Beta, Delta dan MU. Disebutin semua.
Ya kan? Ya nggak apa-apa sih, manusiawi itu kan juga dari kita ketakutan juga memang, tapi harus waspada. Namun tambah lagi, aku berdoa Tuhan berikan kesehatan untuk istriku, suamiku, disebut namanya tuh ya. Anak-anakku sebutin tuh satu-satu. Terus kemudian orang tuaku kalau kita anak-anak sebutin oma, opa dan semuanya. Nggak apa-apa, bagus. Tapi kalau sudah amin, lalu kampung tengah perutnya sudah diisi untuk makan, saya mau ingatkan Bapak Ibu Saudara-saudara. Lakukan hidupmu dipakai menjadi ibadah sejati setiap hari. Dalam teologi ada dikenal dengan ungkapan hospitalitas. Jadilah keluarga yang hospitable. Ya, hospitalitas adalah itu menggambarkan bagaimana seperti Yesus, tangan Tuhan ya terbuka untuk merengkuh kita, walaupun kita sering bandel, siapapun kita ya, berlainan apapun, Dia mengasihi kita dan menerima kita dalam keselamatannya. Sekarang waktunya sebagai keluarga, ayo terbuka. Saya berdoa GKI Gading Indah dengan program vaksinnya itu dan yang lain-lain, saya yakin. Saya tidak bisa sebut lagi yang lain-lain dengan teliti, tapi Bapak Ibu pasti. Apalagi yuk ikut kegiatan-kegiatan di bulan keluarga ini. Setuju ya? Ayo ikut. Untuk apa? Mulai melihat bahwa kalau bukan Tuhan, maka aku tidak ada. Kalau aku sekarang masih diberi kesempatan bernafas, kalau keluargaku masih berada dalam keberadaan pandemi tantangan ini, aku mau beri yang lebih baik. Lihat orang lain. Perhatikan, peduli, berbagi dengan siapapun. Dari yang kecil-kecil. Kirim WA mulai hari ini, ayo kasih semangat. Bagikan ya, share love. Bagikan cinta kasih dalam Kristus. Udah deh, jangan nerusin yang aneh-aneh gitu ya. Yang bikin orang tersesat, bisa ngerti saya ya. Bikin tersesat. Gampang aja nerusin gitu ya di WA group lagi. WA group jumlahnya udah ratusan orang, gitu. Belum tahu kebenarannya. Hoax, itu hoax. Tahu ketika sudah orang berdebat dan ada kesesatan, itu benar nggak? Itu dari mana sumbernya? Tahu-taunya itu hoax. Lalu kita akhirnya dengan malu bilang, sorry ya, itu hoax, maaf ya. Aduh. Padahal sudah banyak kegaduhan terjadi. Jangan lagi. Mari dipakai hati rasional untuk lebih lagi membawa sukacita. Kalau ibu bapak tamannya sekarang udah mulai banyak tumbuh, ibu-ibu kan gitu ya. Bapak-bapak sekarang banyak tuh pekarangan yang tadinya waduh nggak keurus deh karena sibuk kan keluar lurus kita kerja dan apa bisnis dagang. Sekarang sudah mulai tanaman di pot-pot kecil gitu yang sedang-sedang. Aduh bagus banget. Jangan cuma di foto aja, saya pesen. Ini bulan keluarga nih khususnya ya untuk mau Natalan apalagi. Daripada bingung, ambil yang kecil-kecil Bu, ambil Pak yang kecil, terus tempel sama tulisan, tep gitu. Kirim ke satu keluarga yang Bapak Ibu bisa ingat, yang udah lama gak ketemu. Lalu bilang seperti Rasul Paulus mengatakan, setiap kali aku mengingat engkau, aku bersyukur dan mendoakan kamu. Kirim sama orang itu, kirim sama keluarga itu. Oh itu sukacita berkat luar biasa. Benar? Bisa mengerti? Ada ayat satu yang ibu bapak kayaknya banget di hati. Baca satu ayat kayaknya berbicara sekali. Jangan pegang sendiri dong. Diterusin sama teman, diterusin sama rekan komisi, diterusin sama teman-teman pelayan, terus begitu. Jadi ada bagian yang kita akhirnya mengangkat orang lain. Kalau ada yang kesulitan, langsung berikan perhatian peduli. Gereja hari ini dikembalikan menjadi gereja pada awal mula.
Kemarin-kemarin kita ibadah minggu, nanti ketemu lagi ya minggu berikutnya. Kemarin-kemarin kan gitu, bisa ngerti maksud saya Ibu Bapak. Hari ini enggak lagi. Hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, bahkan bisa satu hari kita bisa nyanyi lagu, bisa ikut PA di mana, pendalaman Alkitab, kita dengar firman Tuhan. Dalam satu hari minggu Bapak Ibu bisa ibadah mungkin 2-3 kali, benar enggak? Enggak apa-apa, ikuti terus tiap hari firman Tuhan. Ikuti wilayah, ikuti kegiatan bulan keluarga di Gading Indah. Buka linknya, tanya Bapak Ibu yang belum bisa buka, minta tolong sama menantu, sama anak, sama cucunya, pemuda-pemuda remaja, yuk sama-sama terlibat. Di setiap gereja dari pagi sampai sekarang ini, nanti malam saya lanjut lagi. Semua multimedia ini banyakkan anak-anak muda, di sini juga nih. Sekarang waktunya mengalami pemurnian itu. Keluarga kita bukan beban. Komunitas orang percaya bukan masalah atau berat jadinya, tapi sebuah kegembiraan. Ini akan bisa menular dan akhirnya berbias kepada tetangga, lingkungan RT RW. Sekarang lingkungan RT RW makin lebih kompak ya, karena saling peduli, saling perhatian kepada suku apapun. Hospitalitas kepada bangsa apapun, hospitalitas saling mengasihi kepada bahkan agama apapun. Kita menjadi berkat yang betul-betul real. Gereja, bukan hanya gereja tiap hari Minggu, tapi gereja sehari-hari. Kalau ibu bapak bikin tanaman, ibu-ibu atau bapak juga jadi suka masak di pandemi ini, saya mencipta lagu ibu bapak. Salah satu lagu yang saya ciptakan mengena dengan tematik kita saat ini. Ada panggilan Tuhan, kalau belum kita mencintai dan mengasihi orang lain, maka sebetulnya hidup iman kita masih dipertanyakan. Saya mau kita refleksikan dan nikmati lagu Sampai Kita Mencintai, Mengasihi. Panggilan Tuhan untuk kita adalah saling mengasihi. Tidak ada iman yang sesungguhnya, hati tak gerak mencinta Tuhan, tidak sejati benar menyembahnya sampai kita mencintai tetangga di sekitar, mengasihi sesama manusia.
Bapak Ibu bisa lihat di YouTube channel Lusindo Tobing gitu ya. Tapi gini, lagu ini Bapak Ibu saudara-saudara, hasil pemaknaan saya, refleksi bahwa kalau kita belum sampai benar-benar tulus dari hal-hal yang receh, yang sederhana kepada orang-orang di sekitar. Matius 22:37-40, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap dan yang sama dengan itu. Betul? Kasihilah apa? Sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kalau kita belum bisa sampai di titik mengasihi tetangga, neighbor kita, bro, sis itu, bisa perhatikan ini? Maka sebetulnya iman kita masih harus lebih lagi ditinjau ulang dan dimaknai. Kalau penulis Yeremia, di konteks Yeremia 31 tadi, ayat 7, kita ambil ayat 7, mari kembali ke Alkitab, bagian leksionari kita. Dikatakan di sana, sebab beginilah firman Tuhan, bersorak-sorailah bagi Yakub dengan sukacita. Jadi ada membawa kegembiraan. Kalau Yesus membawa kegembiraan pada Bartimeus, bahkan Bartimeus sampai ngikutin akhirnya. Setelah sembuh pulih dia ikut Yesus. Bapak Ibu, saya berdoa keluarga-keluarga Gading Indah, ibu bapak saudara-saudari, dipakai langsung tidak langsung, banyak atau sedikit, untuk menghadirkan Kristus dengan nyata. Membuat orang boleh lebih lagi mengenal akan kasih Kristus. Saya teruskan dulu, ini konteks perjanjian lama tadi, Yeremia 31 ayat 7. Sukacita, bersukarialah tentang pemimpin bangsa-bangsa, tanda seru. Kabarkanlah, siarkanlah, wartakanlah, sampaikanlah. Pujilah dan katakanlah, Tuhan telah menyelamatkan umatnya, yakni sisa-sisa Israel. Tidak terlalu jauh dari sini ada pemakaman untuk para korban akibat terpapar di daerah Rorotan, Cilincing, betul ya? Untuk yang umat Muslim, blok pemakamannya namanya syuhada. Syuhada. Syuhada itu sebetulnya dari bahasa perjanjian lama juga ada, digunakan juga dari bahasa Arab. Syuhada itu dimuliakan dengan cinta. Tapi blok untuk Kristen, ini menarik. Atas minta pendapat dari pihak Kristen dan Katolik, diberi nama blok pemakaman Yusuf Arimatea. Kita tahu sosok itu Bapak Ibu. Yusuf Arimatea, seorang yang ketika murid-murid lain ketakutan, agak ngumpet waktu Yesus mati di kayu salib, tapi Yusuf Arimatea datang pada raja dan bilang, izinkan saya menurunkan jenazah Yesus. Izinkan saya untuk memakamkan dia dengan layak. Hal seperti ini, mari Bapak Ibu. Kebaikan, kesejahteraan orang lain, itu urusan Anda dan saya. Itu jangan dikatakan, oh itu bukan urusan saya. Saya sendiri masih susah, tidak lagi. Tidak boleh seperti itu. Di bulan keluarga ini apalagi. Kebaikan, bahkan kesejahteraan orang lain adalah urusan kita. Saya kasih lihat gambar terakhir ini yang saya sudah katakan dari awal.